Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adisti Dwi Tama dengan nomor pokok mahasiswa 2050235 dari kelas A, Program Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pasundan Bandung. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori-teori pembangunan. Untuk penjelasannya akan saya paparkan lebih lanjut di slide selanjutnya. Dapat kita lihat di sini ada teori pembangunan klasik. Aliran klasik muncul pada akhir abad ke-18 dan permulaan abad ke-19, yaitu di masa revolusi industri muncul di Inggris. Ahli ekonomi klasik meyakini kunci keberhasilan ekonomi adalah dengan sistem persaingan sempurna, pemupukan modal yang didasari dari keuntungan yang tinggi, namun pada saatnya akan muncul keadaan yang stasioner. Teori ekonomi klasik antara lain ada teori pembangunan menurut Adam Smith, teori menurut Richardian, teori pembangunan menurut Malthus. Selanjutnya ada teori pembangunan menurut Adam Smith. Pertama ada hukum alam. Adam Smith meyakini berlakunya hukum alam dalam persoalan ekonomi. Pembagian kerja adalah titik mula dari teori pembangunan ekonomi Adam Smith yang meningkatkan daya produktivitas tenaga kerja. Proses penumpukan modal, Smith menekankan penumpukan modal harus dilakukan terlebih dahulu daripada pembagian kerja. Agen pertumbuhan menurutnya, para petani, produsen, dan pengusaha merupakan agen kemajuan dan pertumbuhan ekonomi. Lalu, apa kelemahan dari teori pembangunan menurut Adam Smith? Yang pertama, pengabaian masyarakat secara luas. Yang kedua, alasan yang tidak adil bagi kegiatan menabung. Yang ketiga, asumsi yang tidak realistis tentang persaingan sempurna, pengabaian pengusaha atau wira swasta. Asumsi yang tidak realistis tentang keadaan stasioner. Lalu ada teori pembangunan menurut David. Menurut David, di dalam masyarakat ekonomi ada 3 golongan masyarakat, yaitu golongan kapital, golongan buruh, dan golongan tuan tanah. Dalam bukunya, The Principle of Political Economy and Taxation, ikut mengembangkan teori pertumbuhan ekonomi klasik. Selanjutnya ada ciri-ciri dari teori pembangunan tersebut. Yang pertama ada tanah terbatas jumlahnya, lalu tenaga kerja atau penduduk yang meningkat atau menurun sesuai dengan tingkat upah alamiah. Akumulasi kapital terjadi apabila tingkat keuntungan yang diperoleh pemilik kapital berada di atas tingkat keuntungan minimal. Dari waktu ke waktu terjadi kemajuan teknologi, sektor pertanian dominan, dan berlaku bagi tanah. Ada juga teori pembangunan menurut Malthus. Tidak menganggap proses pembangunan ekonomi terjadi dengan sendirinya. Malthus lebih menitikkan perhatian kepada perkembangan kesejahteraan suatu negara, yaitu pembangunan ekonomi yang dapat dicapai dengan meningkatkan kesejahteraan suatu negara. Kesejahteraan itu tergantung kepada kuantitas produk yang dihasilkan oleh tenaga kerjanya dan sebagian lagi dihasilkan oleh nilai produk itu sendiri. Ada juga saran yang diajukan oleh Malthus untuk meningkatkan pembangunan ekonomi. Ada pertumbuhan yang berimbang, ada juga menaikkan permintaan efektif. Dalam menaikkan permintaan efektif, ada beberapa poin. Ada perindustrian, kesejahteraan, dan pemilikan tanah secara adil. Permintaan efektif dapat ditingkatkan melalui perluasan perdagangan internal dan eksternal, mempertahankan konsumen tidak produktif untuk meningkatkan permintaan efektif. Ada juga teori menurut Marx. Masyarakat menempuh tahapan-tahapan yang berbeda dalam sejarah, dan yang menentukan tahapan-tahapan tersebut adalah perubahan dalam sarana produksi dan hubungan-hubungan produksi.
Menurutnya, perkembangan masyarakat melalui 5 tahap. Yang pertama, masyarakat komunal primitif, masyarakat perbudakan, masyarakat feodal, masyarakat kapitalis, dan masyarakat sosialis. Ada teori menurut Schumpeter. Schumpeter hidup di zaman modern pada tahun 1883 hingga 1950. Teorinya diungkapkan dalam suatu kerangka analisis sosial yang luas seperti halnya ekonomi klasik. Schumpeter mengasumsikan adanya perekonomian persaingan sempurna yang berada dalam keseimbangan mantap. Unsur pertama pembangunan terletak pada adanya kombinasi baru dalam kegiatan pembangunan berupa inovasi yang pelakunya adalah wira swasta atau inovator atau entrepreneur. Inovasi menurut Schumpeter diperkenalkannya teknologi baru. Inovasi menimbulkan keuntungan lebih yang merupakan sumber dana penting bagi akumulasi kapital. Inovasi pada tahap-tahap selanjutnya akan menimbulkan proses imitasi, yaitu adanya pengusaha-pengusaha lain yang meniru teknologi tersebut. Teori menurut Keynes, semakin besar pendapatan nasional, semakin besar juga volume pekerjaan yang dihasilkan. Demikian sebaliknya. Volume pekerjaan tergantung pada permintaan efektif. Permintaan efektif menentukan tingkat keseimbangan pekerjaan dan pendapatan. Permintaan efektif terdiri dari permintaan konsumsi dan investasi. Teori ini hanya berlaku pada ekonomi. Syarat pokok dalam kemajuan ekonomi yaitu kemampuan mengendalikan penduduk, kebulatan tekad, menghindari perang dan perselisihan sipil, kemauan untuk mempercayai ilmu pengetahuan, dan mempedomani hal-hal yang sesuai dengan ilmu pengetahuan. Tingkat akumulasi yang ditentukan oleh margin antara produk dari konsumsi. Ada juga asumsi yang dipakai Keynes. Inti ajaran Keynes ini berfondasi dari 3 faktor. Yang pertama, hasrat berkonsumsi. Yang kedua, tingkat bunga yang berkaitan dengan hasrat likuiditas. Yang ketiga, efisiensi marginal atau biaya dari investasi modal. Selanjutnya ada teori menurut Hrodomar. Besarnya tabungan masyarakat proporsional dengan besarnya pendapatan nasional mempunyai beberapa asumsi, yakni perekonomian dalam keadaan pengerjaan penuh atau full employment, dan faktor-faktor produksi yang ada juga dimanfaatkan secara penuh. Perekonomian ini terdiri dari 2 sektor, sektor rumah tangga dan sektor perusahaan, bersama tabungan masyarakat proporsional dengan besarnya pendapatan nasional, dan kecenderungan menabung besarnya tetap. Dan yang terakhir ada pertumbuhan ekonomi Rostov, masyarakat tradisional, prasyarat tinggal landas, dorongan menuju kedewasaan, dan terakhir ada era konsumsi massa dan besar-besaran. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih banyak telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.